rangkap. Nah, ikatan rangkap ini bisa pindah ke sini. Ya, ini bisa pindah ke sini. Yang ini, kalau ini pindah sini, dia akan pindah ke sini. Ya, yang ini pindah ke sini. Gitu. Ya. Jadi, nah perpindahan ini terjadi secara cepat begitu ya. Sehingga kadang kalau Anda melihat ya bagaimana orang menuliskan ikatan rangkap pada benzen, itu kadang ada yang tidak menuliskan selang-seling gitu, tetapi tengahnya ada lingkaran gitu. Ya enggak? Ya. Kenapa kok di tengahnya ada lingkaran begini gitu? Karena memang ini menggambarkan proses perpindahan elektron di sini nih ya, yang dari rangkap ke tidak ini terjadi cepat begitu, sehingga seolah-olah ini terjadi seperti awan elektron gitu. Jadi ini ada arus elektron gitu ya, arus elektron di tengah cincin segi 6 ini. Nah, ini yang kemudian menyebabkan di sini ya istilah ring current. Nah, ini kan kayak arus cincin gitu ya. Ini arus cincin yang ini tadi ya, yang berpindah-pindah terus ini, yang seolah kemudian mengalir begitu seperti lingkaran di tengahnya ini. Ini menyebabkan proton ya yang menempel itu kemudian terlihat di geseran 7-8. Jadi kalau di dalam NMR, di dalam spektra NMR nanti kita melihat ada puncak di 7-8, itu menunjukkan bahwa di situ itu puncaknya dari benzena, proton-proton dari aromatik. Ini. Nah, kenapa bisa menyebabkan ini? Kenapa kok proton itu bisa geser sangat tinggi sekali? Ya, proton dari benzena itu kok bisa 7-8. Sedangkan proton yang berdekatan dengan atom elektronegatif seperti O saja, itu nggak sampai 7 gitu ya, hanya 4 gitu ya. Sekitar 4 gitu. Ya, atau mungkin kalau ada yang lain sekitar 4 gitu ya. Tapi ini kok bisa sampai 7-8 gitu. Nah, ternyata ini sebabnya adalah karena anisotropik. Ya, jadi ada anisotropik ini yang menyebabkan efek ini ya, efek si ini menjadi geseran kimia itu menjadi ke 7-8 ini. Ya. Proton di dalam metil atau methylene group ya yang nempel di cincin itu nanti akan nampak di 2-2,5 ppm. Ya, nanti kita lihat ini 2-2,5 ppm itu di mana kalau proton yang langsung nempel di dalam cincin benzen itu dia akan 7-8 ya, tetapi proton dari metil atau methylene yang nempel di cincin benzen itu di 2 atau 2,5. Maksudnya kalau di sini ini ada CH3 gitu ya, ini ada CH3 misalnya gitu, atau CH2. Nah, proton dari CH3 yang ini akan sekitar 2-2,5. Tapi proton yang langsung terikat di sini, ya ini hidrogen nempel di sini, ini akan 7-8. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini gambarnya yang ini. Ini tadi ya, arus cincin ini tadi yang saya sebutkan ini sebagai arus cincin, perpindahan elektron ini ternyata dia menyebabkan medan magnet sekunder. Ya, ini medan magnet sekunder yang dihasilkan oleh circulating pi elektron. Ya, ini ada pergeseran atau perputaran elektron pi di sini. Ya, ini menyebabkan adanya medan magnet sekunder. Nah, ini medan magnet sekunder yang warna abu-abu ini. Ini adalah medan magnet sekunder. Ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pergeseran ya, atau menyebabkan de-shielding ya, menghilangkan perlindungan dari proton-proton aromatik ini. Ya. Kita lihat kenapa gitu ya. Ini kita lihat ya, medan magnet ini ada arahnya. Ya, ini ada PO. PO itu kan medan magnet eksternal ya, yang menyebabkan
senyawa ini, proton-proton dari senyawa ini itu kemudian bisa beresonansi, bisa berefek itu karena ada medan magnet eksternal. Nah, proton-proton ini akan merasakan medan magnet eksternal BO ini. Tetapi karena ada arus cincin ini, ya, arus cincin ini juga menimbulkan medan magnet. Ya. Nah, ini menimbulkan medan magnet sekunder. Ya, ternyata medan magnet sekunder ini arahnya itu yang di luar ini, ya, yang di pas proton ini dia arahnya ke atas. Arahnya ke atas. Artinya di sekitar proton ini, ya, di luar cincin ini arahnya dia sama dengan BO. Ini ke atas. Sedangkan yang di atas cincin ini dia arahnya ke bawah. Berarti berlawanan dengan BO. Yang di luar cincin ini, ya, ini arahnya ke atas, sama dengan arah BO. Tapi ketika di atas cincin ini, ya, ini ternyata dia justru berlawanan dengan BO. Nah, efeknya apa? Ini yang menyebabkan kemudian proton itu tadi merasakan medan magnet jadi lebih besar. Dia sudah merasakan BO, ini, ya, kemudian ditambah lagi medan magnet sekunder ini, ya, yang disebabkan oleh arus cincin ini, sehingga dia merasakan medan magnet itu seolah besar gitu, sehingga geseran kimianya menjadi besar, menjadi 7 sampai 8. Ini efek ini yang disebut sebagai efek anisotropik. Efek anisotropik. Kenapa disebut efek anisotropik gitu, ya? Kok namanya efek anisotropik sih? Ini, ya. Anisotropi itu artinya itu tidak, ya, isotrop itu seragam. Jadi anisotrop itu artinya efek yang tidak seragam. Kenapa kok tidak seragam? Disebut tidak seragam karena ini efeknya di luar dengan di dalam cincin ini berbeda. Nah, ini disebut sebagai efek anisotropi. Ini yang menyebabkan proton-proton ini menjadi geseran kimianya, ya, proton-proton dari cincin aromatik ini menyebabkan geseran kimianya 7 sampai 8. Ya. Nah, kebalikannya nanti kalau Anda melihat ada spektra, ya, kemudian geseran kimianya 7 sampai 8, Anda harus curiga bahwa itu adalah puncak dari proton aromatik. Ya. Oke, itu, ya, intinya itu. Nah, kemudian kita akan lihat cincin-cincin aromatik dengan substitusi. Ini kalau cincin yang bersubstitusi alkil, ini seperti ini, ya. Ada monosubstitusi dengan substituen alkil, ya. Semua hidrogen itu akan ada di tempat yang sama di dalam NMR spektrum. Ya, ini hanya C. Alkil di sini hanya alkil saja, tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen, begitu, ya. Maka nanti ini akan nampak kira-kira sama, gitu, ya. Ini misalnya contohnya seperti ini. Apparently the ring current equalize the electron density at all the carbon of the ring and therefore at all of the hydrogen. Ya, ini dalam substitusi, ya, semua cincin hidrogen itu akan ada di tempat yang sama. Ya, jadi kalau substitusi alkil, ini ada substitusi alkil, itu tidak akan menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap hidrogen-hidrogen yang nempel di dalam cincin aromatik ini. Dia akan ada di tempat yang sama. Come at the same place. Ya. Kita lihat, ya. Ini substituennya alkil. Ya. Substituennya alkil. Ini substituennya alkil. Nah, kita lihat ini. Ya, proton-proton ini kalau tadi kan kalau ada di range antara 7 sampai 8, berarti itu kira-kira adalah protonnya punyanya aromatik.
ya. Nah, ini proton aromatik ini dia tidak terpecah, ya, dia ada di satu puncak. Kalau benzena seperti ini kan, ini hidrogennya equal, semuanya sama, ya, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tapi kalau ini ada substituen di sini, sebenarnya kemudian jadi tidak sama, ya, proton yang ini dengan proton sebelahnya ini nggak sama. Ya. Ini proton di sini, ya, dengan yang sebelah sini harusnya tidak sama. Karena apa? Ini kalau kita lihat proton ini, ya, kalau ini hidrogen, di sini juga ada hidrogen. Ya. Nah, hidrogen yang di sini, ini tetangganya kan hidrogen, satunya di sini nggak ada hidrogennya. Sedangkan hidrogen ini, tetangganya ini ada hidrogen, sini juga ada hidrogen. Nah, ini berbeda. Tetapi CH3 ini tidak cukup kuat, ya, untuk bisa kemudian membedakan dua ini. Sehingga dua proton ini ya akan tetap sama. Di sini masih akan hanya muncul di satu tempat yang sama. Nah, jadi kalau monosubstitusi, di mana substitusinya adalah alkil, nah kebanyakan di sini proton-proton dari cincin itu masih akan di tempat yang sama. Ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau substituennya dengan tidak hanya alkil, tetapi dengan unsur-unsur yang elektronegatif. Ya, dengan unsur yang elektronegatif, ya, yang mempunyai pasangan elektron bebas, ya, misalnya OH, OR, ini, ya, ini akan berbeda efeknya. Ya, ini adalah gugus-gugus, ya. OH, OR ini adalah gugus yang sifatnya pemberi elektron. Ini pemberi, ya, ini akan memberikan elektron itu ke dalam. Sehingga terjadi ini. Kalau dia memberi elektron ke dalam, ya, maka ini kemudian di sini akan jadi negatif. Ya, ini kan berikan ini jadi kata nangkap nanti di sini, ya, ini kata nangkap. Kemudian ini kan putus. Ya, kalau ini masuk, maka ini akan putus sini. Nah, ini jadi negatif di sini. Ya. Kemudian kalau ini negatif, ya, kemudian negatifnya itu akan masuk ke sini, membentuk ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkap yang ini akan putus. Jadi negatifnya di sini. Demikian juga ini muter lagi, ya, negatifnya ini akan ke sini membentuk ikatan rangkap, kemudian ini akan putus. Ini jadi negatif ini. Nah, ini kuat, ya, pengaruh dari elektron ini, pengaruh dari gugus, ya, yang punya elektron bebas ini, ya, elektron yang ini yang tidak berpasangan. Nah, ini cukup kuat hingga dia bisa menyebabkan seperti ini. Nah, ini menyebabkan proton-proton yang ada di sini, ini kan semuanya ada proton, ya, sebenarnya ada proton. Nah, itu kemudian menjadi tidak equal, gitu. Sehingga kita akan bisa lihat ini seperti ini. Ya, ini kalau sininya ada atom yang sangat elektronegatif, ini akan terpecah. Ini terpecah. Karena dia memang proton-proton yang berbeda. Proton ini beda. Jadi proton-proton yang negatif, ya, di tempat yang ada negatifnya ini, kan ini negatif, ya, bisa jadi negatif. Ini dia akan equal, sama, ya, di sini. Kemudian yang tidak ada negatifnya, yang tidak dilalui oleh muatan negatif, nah ini di sini. 2 proton di sebelah sini, 3 proton di sebelah sini. Ya, ini kalau ada atom yang elektronegatif menempel di sini, membuat proton-proton ini nampak, ya, tidak equal banget, gitu, ya, dan kemudian dia akan terpecah. Kalau yang tadi masih ini pengaruhnya hanya
alkil ya, tidak terlalu mempengaruhi, dia akan masih satu gitu ya. Jadi 5 proton ini seolah-olah masih sama. Oke, nah kemudian kalau karbonil substituen, ya, ini kalau efeknya ada karbonil yang terikat pada cincin, ya, nah ini karena di sini ada ikatan rangkap, ya, ini ikatan rangkap yang disebabkan oleh karbonil ini akan bisa menyebabkan efek anisotropik. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya, mungkin nanti Anda bisa cek lagi ya, itu kita bicarakan tentang anisotropik pada alkena dan alkuna. Ya. Nah ini ya, anisotropik dari alkena dan alkuna. Ini di chapter yang 13B. Ini alkena dan alkuna, ini juga ada anisotropik. Ya, di alkena dan alkuna. Nah, kalau ininya karbonil, ini juga mirip ya, karena dia ada ikatan rangkapnya. Dia juga akan terbentuk anisotropik juga. Ya. Jadi di sini CO-nya ini karbonilnya membentuk anisotropik, di mana ini cincin aromatik ini juga nanti ada anisotropik juga. Ya. Nah, sehingga ini akan ada efek yang berbeda. Efeknya apa? Kita lihat ya. Kalau O proton in the range for this effect, A in the range for this effect. Jadi kalau protonnya itu di daerah orto terhadap karbonil, artinya ini ya dekat sekali, maka dia akan mendapatkan efek dari ini karbonil ini. Kalau yang jauh di sini tidak akan dapat efek. Jadi proton ini dan proton ini dia akan mendapatkan efek dari anisotropik dari karbonil. Sehingga apa? Nah, ini yang mendapatkan efek anisotropik itu geserannya akan lebih besar. Ya, yang ini mendapatkan efek anisotropik itu 2, yang tidak ini 3 gitu ya. Yang tidak itu dia akan agak geser ke kanan ya, sedikit lebih kecil dibandingkan yang mendapatkan efek anisotropik tambahan. Oh, yang ini efek anisotropinya hanya dari benzena saja. Yang 2 ini ada efek anisotropik dari benzen, kemudian ditambah efek anisotropik dari karbon. Sehingga dia geser sampai ke kira-kira 8. Bandingkan dengan proton ya, proton toluen ya, yang dia hanya di 7,2 dan hanya 1 puncak saja. Oke ya, itu kalau monosubstitusi. Nah, kalau para disubstitusi bagaimana? Nanti para disubstituted range, cincin dengan disubstitusi pada posisi para. Kalau para, kita lihat seperti ini ya. Para berarti 1/4 disubstitusi cincin ya akan menunjukkan ya pair of doublet, di mana 2 gugus dari cincin itu sangat berbeda. Kalau 2 gugus dari cincin itu sangat berbeda. Misalnya 1 yodo 4 metoksidbenzen. Ya. 1 yodo 4 metoksidbenzen ini. Nah, ini ya, ini akan menunjukkan 2 yang sangat berbeda. Jadi ini akan terpecah gitu. Ya, ini sangat mempengaruhi, dua-duanya sangat elektronegatif ini. Ya, sehingga ini memecah gitu, memecahkan dia jadi 2. 2 gitu ya. Jadi kalau ini dan ini sama ya. Nah yang ini padanya ini di 2. Nah ini tersplit.
Jadi kalau ada dua seperti ini ya, ada para dengan ininya substituennya itu adalah elektronegatif kuat ya, maka ini akan memisahkan dengan kuat ya menjadi double doublet. Oke, ini contoh yang berbeda lagi juga mirip ya. Ini dua dengan kekuatan yang kuat memisahkan dua-duanya ini ya, sehingga ini akan terjadi dua double doublet yang sangat berbeda. Dia masih di sekitar 7 dan 8 ya, tapi ini terpisah cukup besar ya. Ini dengan ini yang mirip ya, dan yang ini dengan yang ini. Oke. Nah, para distributed pattern changes at the two group become more and more similar. Kalau dua gukusnya itu mirip gitu ya, mirip ini kekuatannya, maka dia akan menjadi makin dekat. Kalau X dengan X ini gukusnya sama, ya, maka dia akan nempel gitu. Ini CL, ini juga CL. Nah, ini kan jadi sama. Ya. Tapi yang disebut sama ini sama apanya gitu ya? Sama kekuatannya, ya, sama elektronegativitasnya sama, mirip gitu ya. Maka ini akan kemudian memberikan efek yang sama gitu ya. Kan ini bedanya, misalnya yang ini sangat berbeda. Bedanya dengan sebelah ini kan, ini sangat dipengaruhi oleh yang sini, sementara ini dipengaruhi oleh ini. Jadi kalau O di sini dengan ini kekuatannya itu sama, ya bisa ini BR di BR, maka sebelah sini tidak akan berbeda, akan hanya ada satu puncak. Tapi karena O dengan BR ini sangat berbeda, ya kekuatannya sangat berbeda, maka ini kemudian bisa membuat dua proton ini terpisah. Ini X dan Y tidak sama, dia akan terpisah ya. Kalau mirip ya ini akan makin dekat gitu. Bedanya ini nggak banyak ya. Kalau sudah benar-benar sama, maka X-nya ini sama dengan X ya, maka ini akan semua ekuivalen, nggak akan hanya satu puncak. Nah, ini contoh ya spektra dari 1 amino 4 hidroksi benzen. Ini M dengan O ini hampir mirip ya, sehingga ini terpisah sih gitu ya.